Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Sekarang saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata, dan sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat-syarat kalimat efektif. Menulis kalimat efektif juga tidak sembarangan, karena ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu sesuai EYD. Syarat kalimat efektif harus menggunakan tanda baca maupun EYD atau ejaan yang disempurnakan, karena EYD adalah kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia, sehingga harus menggunakan kata-kata dengan ejaan yang benar. Kalimat efektif juga harus menggunakan tanda baca yang tepat dan benar, supaya maknanya jelas. Penerapan EYD dan tanda baca yang benar ini termasuk ketentuan dasar yang wajib dipahami dan diterapkan dalam penulisan kalimat efektif. Yang kedua, yaitu sistematis. Sistematis merupakan susunan kalimat yang tepat. Jadi, kalimat yang efektif memiliki susunan utama subjek dan predikat, lalu diikuti objek, pelengkap, dan keterangan. Susunan yang sistematis ini diperhatikan karena penggunaan kata-kata baku sesuai EYD dengan susunan yang berantakan belum bisa disebut sebagai kalimat efektif. 3. Tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah sebuah kalimat juga tidak boleh bermakna ganda atau bersifat multitafsir. Jadi, Anda tak cukup memperhatikan penggunaan kata bermakna ganda, tetapi juga jangan membuat kalimat menjadi multitafsir ketika dibaca. Kalimat yang multitafsir ini disebabkan oleh pemilihan kata atau susunan kata yang kurang tepat, sehingga bisa dipastikan itu bukan kalimat efektif. Akibatnya, pembaca akan kesulitan dan ragu-ragu memahami maksud penulis. Dan yang terakhir, yaitu tidak bertele-tele. Penggunaan kata yang ringkas dan jelas juga syarat kalimat efektif. Maksudnya, penulis tidak perlu membuat kalimat yang bertele-tele dengan menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Penggunaan kata yang ringkas atau hemat dalam kalimat efektif juga termasuk menghindari pengulangan subjek, menghindari sinonim kata dalam satu kalimat, dan perhatikan kata jamak. Jadi, penulis tidak perlu menyebutkan subjek lebih dari satu kali dalam satu kalimat. Jangan gunakan kata dan sinonimnya dalam satu kalimat. Jangan menambahkan kata lain yang bermakna jamak bila sudah ada. Sebab, penggunaan kata yang bertele-tele bisa membuat maknanya lebih sulit dipahami. Jadi, kita harus memperhatikan penggunaan kata dalam suatu kalimat efektif. Lanjut, ciri-ciri kalimat efektif. Adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kesejajaran. Kesejajaran yang dimaksud ialah pemakaian bentuk kata atau juga sebuah frasa imbuhan yang memiliki kesamaan baik itu dalam bentuk atau fungsinya. Jika kalimat tersebut memakai kata kerja berimbuhan di, maka bagian yang lainnya pun harus menggunakan imbuhan di pula. Nah, kedua yaitu kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebihan, penggunaan kata yang berlebih hanya akan menghamburkan maksud kalimat. Jadi, yang harus diperhatikan, hindari pengulangan subjek saat menulis kalimat yang panjang, hindari kesinoniman yang tidak diperlukan dalam satu kalimat,
Lalu hindari penjamakan yang tidak diperlukan pada kata yang sudah bermakna jamak. 3. Yaitu kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami dalam hal ini. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Keempat, kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Keenam yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda. Yang ketujuh atau terakhir yaitu ketegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Lanjut, struktur kalimat efektif. Syarat kalimat efektif tidak harus mencangkup semua unsur kalimat, yakni subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, atau disingkat SPOK, SPEL. Karena struktur kalimat efektif terbagi menjadi 3 macam, dan tak semuanya harus tersusun membentuk SPOK untuk memenuhi syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu struktur kalimat efektif umum. Struktur kalimat efektif umum biasanya terdapat unsur-unsur yang terbagi menjadi 2, yakni unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib sebagai syarat kalimat efektif adalah subjek dan predikat, sedangkan unsur tidak wajib adalah unsur yang boleh disertakan dan tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu, keterangan, dan pelengkap. Contoh kalimat efektif umum yaitu ibu memasak. Nah, struktur hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kedua yaitu struktur kalimat efektif paralel. Yang dimaksud struktur kalimat efektif paralel yaitu struktur kalimat yang menggunakan bentuk bahasa sama dalam satu susunan serial untuk memenuhi syarat kalimat efektif. Struktur kalimat efektif paralel ini terbagi menjadi 2, yakni kesejajaran bentuk dan kesejajaran makna. Jika sebuah kalimat dinyatakan dengan frasa, maka ide yang sama harus dinyatakan dengan frasa pula. Jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata benda, maka ide lain yang sama harus dinyatakan sebagai kata benda. Demikian pula sebuah ide dalam kalimat yang dinyatakan dengan kata kerja, maka ide lainnya juga dijelaskan menggunakan kata kerja. Dan yang ketiga yaitu struktur kalimat efektif periodik. Struktur kalimat efektif periodik adalah struktur kalimat yang lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru untuk menuju unsur intinya. Struktur ini dilakukan agar bisa menarik perhatian pembaca sebagai syarat kalimat efektif. Nah, contoh struktur kalimat efektif periodik yaitu oleh mahasiswa kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. Nah, struktur kalimatnya yaitu OKSP, yaitu objek, keterangan, subjek, dan predikat. Lalu contoh kedua, kemarin rombongan mahasiswa PKL dari Unsri disambut oleh mahasiswa jurusan PKK UNM. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.